Penyambungan juga ada proses seleksi terhadap seedling ataupun batang bawah. Jadi contohnya kayak yang macam ini yang pertama yang kecil kayak gini ini bisa dibuang, dipotong aja. Terus dalam kita menentukan entresnya itu disesuaikan dengan besarnya batang bawah, istilahnya kompatibel. Jadi antara batang bawah dengan batang atasnya itu besarnya sama. Ini kalau kita mau nyambung ini otomatis bagian bawahnya buang semua nggak apa-apa. Kalaupun disisakan juga nggak apa-apa. Ini contohnya kayak gini. Ini kita buang yang bagian atas saja, beberapa helai kita tinggalkan. Ini maksudnya untuk mengontrol maksimal berapa daun, Pak? Kalau itu bisa 1 atau 2 daun. Kemudian kalau pada seedling yang dalam kondisi seperti ini kita bisa menyesuaikan ataupun keseragaman dan ketinggian kita menyambung. Tapi beda saya yang kemarin itu karena kondisinya sudah terlalu tinggi. Kemudian dalam hal kita menyambung apokat itu yang pertama kalau motong terlalu bawah, apalagi seedlingnya itu sudah tua, otomatis begitu dipotong sudah keluar gabusnya. Ada gabusnya di tengah-tengah itu berpengaruh terhadap keberhasilan sambungan. Jadi kalau seedling dalam kondisi sudah ada gabusnya terlalu besar itu banyak gagalnya. Nah kemudian yang selanjutnya kita potong di bagian sini, ataupun biar nanti seragam kita turunkan lagi nggak apa-apa. Ini potong segini. Ini ternyata sudah ada gabusnya, sudah ada gabusnya. Itu enggak kurang bagus ya, Pak? Kalau yang sudah ada gabusnya kayak gini nih, saya jamin udah jadi. Nah makanya ini nanti bisa dengan teknik yang lain. Kalau yang macam ini bisa pakai teknik okulasi. Nah kemudian yang ada gabusnya lebih sudah tua apa? Bukan tua, jadi berpengaruh Pak. Karena apa? Kondisi kambiumnya terlalu tipis. Kambiumnya terlalu tipis, kemudian kebanyakan antara jaringan entres dengan jaringan batang bawah itu nggak ketemu, Pak. Masalahnya ini saya contohkan ketika saya motong entresnya, ini entresnya begini, Pak. Misalkan kita bagi 2 ya. Ini kita, nah ini kan masih dalam kondisi hijau itu masih dalamnya. Nah antara ini dengan gabus itu nggak ketemu, nggak nyambung. Nah kemudian untuk efisiensi entres itu juga kalau misalkan kita menyambung dalam kapasitas yang banyak, kemudian kita terlalu boros entres nanti repot gitu kan. Makanya ini satu entres ini kalau sudah dilakukan oleh profesional itu paling butuh sekitar 2 ruas saja. Yang penting ada titik tumbuhnya, ada mata tunasnya. Ini bisa begini, kita potong aja. Sementara ini teknik pemotongannya, Pak. Oh gitu. Sekali apa bisa? Kalau teknik pemotongannya yang untuk motong kayak gini nih sekali diusahakan sekali. Gitu kan. Nah, kalau enggak misalkan pesonya tumpul ya pakainya gunting. Itu bisa pakai gunting, dipotong pakai gunting nggak masalah. Kayak gini nggak masalah. Cuma biasanya tuh terluka dengan gunting. Tapi kalau dengan pisau ataupun silet itu lebih rapi gitu kan. Nah ini sementara kita lewatin dulu, nanti kita pakai teknik yang lain, kita bisa pakai okulasi. Nah itu makanya yang kemarin itu dari pengalaman itu seedlingnya sudah terlalu tua, makanya kita naikkan gitu kan. Kita ambil dari titik yang tidak ada itunya, gabusnya. Berarti itu termasuk sudah terlewat ya? Itu yang mana? Yang itu yang iya enggak terlewat juga, tapi harus dinaikkan, Pak. Nah biar ditarik ke atas pokoknya, Pak. Ini insya Allah udah aman. Nah ini kan bedanya itu Pak yang membedakan. Nah terus nanti dalam hal kita mau menyayat entresnya itu kita menyesuaikan dengan besarnya entres dan juga batang bawah. Nah ini kan bentuknya tidak bulat persis ya, bentuknya justru cenderung segitiga. Makanya ketika kita membelah supaya nanti antara kulit, kambium dan juga bagian tengahnya itu ketemu, itu kita sesuaikan. Kalau saya menyayatnya posisi miring ini terlalu lebar, nah sehingga kita geser ke sini, Mas. Harus menyesuaikan. Menyesuaikan. Gini kan, jadi arahnya begini nanti sesuai dengan ini entresnya. Luas sempit. Iya betul.
Nah ini lebih enaknya untuk membelahnya pakai silet. Kemudian silet juga jangan kita pakai secara keseluruhan ya. Siletnya saya bagi dua. Nah ini mengantisipasi ketika saya pakai satu silet penuh itu nanti bagian yang mata sebelahnya tuh ngenain jari kita ya. Ini kita belah paling sekitar 1,5 senti gitu kan. 1,5 senti. Nah kemudian menyayat ininya, entresnya. Kemudian untuk menyayat entresnya itu harus landai tapi runcing gitu kan, tidak pendek tumpul. Kalau pendek tumpul otomatis karena ini bagian ini licin. Nah, Panjangnya menyesuaikan ini. iya, panjangnya menyesuaikan ini. Iya. Itu bisa bolak-balik seperti itu, Pak? Bisa. Kalau ini Nggak apa-apa. apa maksudnya tidak sekali nggak masalah. Yang penting pakai silet. Kalau pakai pisau itu biasanya bagian jaringannya rusak karena pisaunya tumpul gitu kan. Nah, ini diulang-ulang karena supaya kita mendapatkan kondisi yang permukaan yang bagus Sama, gitu ya, kan. Oh, nggak apa-apa itu. Rata Ya. berarti. Nggak apa-apa. Nah ini harus bagian ujungnya runcing. Jadi kalau bagian ujungnya tumpul nanti ketika diselipkan di sini dia ganjel, jadi ada celahnya. Nah, kemudian biasanya kalau kita mau melakukan penyambungan yang sudah dilakukan oleh profesional itu kan yang pertama tempat duduk udah nyaman, terus tali kita siapkan di sini. Jadi ketika saya mengambil itu mudah, ya gitu kan. Itu harus sampai bawah, Pak. Iya, pokoknya sampai mentok gitu kan. mentok, ya. Sampai mentok. Nah, kemudian untuk proses penyemikatannya ini disisakan, iya. Goyang pun nggak masalah. Ini karena untuk menghindari ini lepas, sehingga yang diikat bagian ujungnya dulu. Sehingga nanti kan ini ada yang apa terkait dengan ini, sehingga begitu diikat nggak lepas. Karena licin ini yang masih nggak ada gabusnya. Kalau yang nggak ada gabusnya otomatis begitu diikat kenceng dia Pak. Cuma itu untuk tingkat keberhasilannya saya jamin rendah, bahkan banyak gagalnya. Kemudian selanjutnya Plastiknya ini nggak terlalu kecil. Kalau memang agak besar sedikit nggak masalah, nggak masalah. Nanti diulang Iya, itu iya. didapetin. Oh, nggak pengaruh. Enggak, ini. kalau yang ini nggak masalah. Jadi kalau mau pakai pengikatan yang full kayak macam Kadang ada ini, yang lebih langsung besar, kita Pak. ikatkan nggak apa-apa gitu kan. Seperti itu ya. Nah, cuma untuk mengetahui ini nyambungnya sudah sempurna apa belum itu susah lumayan ya? susah Iya, betul. dan juga prosesnya lama Pak. Nah, tapi kalau macam ini dalam 1 bulan ini dengan dilihat, ya? pengikatan yang semacam ini nanti kalau proses penyambungan udah sempurna itu makin berkerut Pak. Nah, bidang ini Bisa dilihat ya, iya Pak, ya? bisa dilihat. Nah kemudian yang selanjutnya kita memasang sungkutnya. Kalau yang entresnya panjang kita upayakan pakai plastik yang ukurannya lebih panjang. Ini kan ada yang ukuran lebih panjang. Nah, untuk menghindari apalagi kalau pas di daerah-daerah angin yang anginnya kenceng itu mudah sekali kena angin. Karena apa? Ini kan baru dipotong makanya harus disungkup, dijaga kelembabannya. Nah, ini ditutup begini, mau diikat lebih bagus. Kalau sebetulnya kalau misalkan ini dibuang aja nggak apa-apa gitu. Oh, untuk lebih sempurna iya, ya. lebih sempurnanya gini. Kayak gitu, Jadi iya. begitu kena angin ini aman udah. Tapi kalau misalkan ini entresnya terlalu panjang, ukurannya plastik pendek, otomatis mau diikat susah Pak, sehingga kena angin gampang ininya. Nah kemudian kalau mau mengikat itu ngikatnya di bawah, Oh, bawah. bawah sini. Kalau diikat di bagian sini nanti ada embun itu membasahi bidang sambungannya. Itu juga banyak menimbulkan jamur yang akhirnya menimbulkan kegagalan. Nah kalau misalkan mau diikat nggak apa-apa, nggak diikat nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau sudah jumlah banyak itu kan disusun kondisinya, Oh, rapet ya. ya saling Ya, berhimpitan kayak gini, berhimpitan, ya, nggak kencang, ya. masalah. Ya. Nah kemudian untuk sambungannya kalau seedlingnya semacam ini nih bisa diatur ketinggiannya tapi
tergantung juga dengan gabusnya. Kalau gabusnya sudah segede ini ya otomatis kita tidak bisa membuat sama dengan sama. Mungkin ya, nanti ya. pemilahannya setelah jadi Iya, baru disortir sesuai dengan ketinggiannya itu kan. Nah, jadi yang penting utamanya adalah jadinya dulu. Masalah keseragaman itu nanti urusan nomor 2 atau nomor 3 gitu kan. Nah, walaupun misalkan dibuat seragam ketinggiannya tapi tingkat keberhasilannya rendah kan buat ya apa percuma, gitu kan, ya. percuma. Nah, kemudian yang selanjutnya ini tadi saya menyampaikan kalau yang kondisi seperti ini bisa sistem ini ataupun teknik populasi. teknik populasi ini. Karena Populasi ini juga sama, jadi kalau misalkan kita mau ngambil mata tempel, ini juga yang sudah kondisinya optimal seperti ini. ini karena ini sudah berbagus Iya, akhirnya iya. mengambil Iya, langkah lain. iya, ngambil langkah lain supaya ininya tidak mubazir gitu kan. Teknik populasi. Nah, dan bisa dibedakan Pak. Ketika gabusnya sudah tebal, masih tebal ini kulitnya menipis Pak. Iya, iya. Susah juga di Itu tidak harus di atas mata ya. Tidak masalah Pak. Nah, enggak masalah. Disayat ya Pak. Bukan disayat tapi dilepas kulitnya Pak. Dilepas. Dilepas kulitnya. Kemudian kalau ini jangan dibuang semuanya, masih ditinggalkan sebagian. Iya, memang tipis buat ngunci ini. Kemungkinan berhasil berapa persen Pak? Kalau yang okulasi kayak gini sekitar 50-50 lah. Kalau yang kondisinya seperti ini. Tapi kalau misalkan sambung pucuk, tingkat keberhasilannya itu jauh lebih tinggi, bisa 90%. Nah kemudian kalau ini pada durian itu hanya ditekan dengan ibu jari ini bisa lepas Pak. Tapi kalau pada apokat itu ternyata lebih sulit. Nah, jadi harus kita bantu pakai ujung ini pisau. Tapi jangan terlalu keras. Masalahnya untuk menjaga di bagian titik tumbuhnya jangan sampai terluka. Terbuka. Tak gede. Nah, diupayakan seperti ini, titik tumbuhnya tetap ada. Oh itu ada yang itu ya Pak ya. Mm, Pentolannya maksudnya. iya. Nah ini diselipkan, ini terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, Oh yang diambil yang ada ininya. iya, ya, yang pentolnya. ada titik tumbuhnya Pak. Terus kalau yang ini lihat diupayakan jangan sampai kesentuh ini bagian telapak tangan kita. Steril ya. Iya. Nah, kita selipkan di sini. Nah, ini untuk teknik pembungkusannya ini beda lagi untuk plastik pengikatnya. Harus full ya. Iya, harus full. Terus ini kita harus memang semuanya dipersiapkan apa untuk pengikatannya itu dari awal dulu. Seperti halnya kita mau nyambung itu harus mempersiapkan plastiknya. Kemudian dalam hal pengikatannya ini juga apa? Ini iya dari bawah, kemudian ibu jari ini menekan ini dikit dan terlalu kencang. Itu lah harus rapat ya. Ini harus rapat Pak. Nah, masalahnya jangan sampai ada celah air masuk gitu kan. Dan nanti ketahuan dia hidup gimana Pak? Kalau ini karena plastiknya transparan, ini bisa diketahui dari, pokoknya bisa diamati dari luar gitu kan. Berarti Yang pertama kalau ini mata tempelnya masih dalam kondisi hijau seger, ini harapan jadinya lebih tinggi. Tapi kalau sudah berubah warna menjadi coklat ataupun coklat itu udah gagal. Nah biasanya walaupun dibungkus seperti ini tanpa dibuka plastiknya pun
Lihat. titik tumbuhnya dia akan tembus plastiknya ini. Oh, kayak gitu. Tembus. Tapi kok nanti muncul sendiri Pak. Gimana? Keluarnya Iya, keluar sendiri. Oh, keluar sendiri. Iya, keluar sendiri. Bisa nembus Iya, plastiknya. bisa nembus plastiknya. Pokoknya sih lebih kuat gitu lah. Nah, terus kemudian ada lagi salah satu teknik itu bisa pakai sisip. Jadi kalau misalkan ini mau diokulasi susah dalam hal pengambilan mata tempelnya, itu bisa dengan cara sisip. Sisip itu sebetulnya untuk tekniknya